Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6? Gimana? Sudah sholat duha belum? Yuk yang belum sholat duha dulu ya. Dan siapkan buku tulisnya anak-anak. Bagian-bagian penting dari video yang akan Bu Guru sampaikan dicatat ya, bisa di-pause videonya. Kemudian anak-anak catat bagian-bagian pentingnya di buku catatan. Ya, sekarang masih tema yang sama, selamatkan makhluk hidup, tema 1, tumbuhan sahabatku. Kemarin kita sudah belajar pembelajaran 1, 2, 3. Sekarang kelanjutannya pembelajaran 4, 5, dan 6. Ya, sebelumnya anak-anak harus membaca dulu buku PDF yang sudah Ibu bagikan. Jadi nanti anak-anak tidak bingung saat Bu Guru menjelaskan materi ya. Oke, yuk sekarang kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Nah, sebelumnya di sini ada subtema 1 tentang tumbuhan sahabatku. Coba anak-anak tahu nggak sih apa sih tumbuhan itu? Apa sih manfaat tumbuhan bagi kita, bagi makhluk hidup lain? Nah, coba ya kita lihat apa ya manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup lain. Nah, ada beberapa manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup lain. Yang pertama adalah ya, yang pertama adalah sebagai penghasil oksigen. Coba anak-anak tahu nggak sih oksigen ini apa? Nah, oksigen itu adalah udara yang kita hirup untuk kita bernafas. Nah, udara yang ada di muka bumi ini, yang ada di bumi ini dihasilkan oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis atau proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Ya. Nah, proses yang dihasilkan oleh fotosintesis kan menghasilkan oksigen. Oksigen inilah yang kita dan hewan manfaatkan untuk bernafas. Nah, kita kan bernafas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 kan. Nah, CO2 ini yang dihirup oleh tumbuhan untuk membantu proses fotosintesis, karena bahan utama dari fotosintesis juga termasuk CO2 atau karbon dioksida. Nanti dari situ terjadi lagi proses fotosintesis. Nah, itulah yang menghasilkan oksigen. Jelas? Yang kedua, manfaat tumbuhan yang kedua adalah sebagai tempat hidup tumbuhan lain. Jadi anak-anak pernah kan melihat di dalam suatu tumbuhan yang ada di sekitar anak-anak, ada binatang-binatang kecil yang hidup di sana. Bisa berupa serangga, bisa berupa semut-semut kecil. Nah, jadi fungsi tumbuhan yang ada di bumi ini juga sebagai tempat hidup tumbuhan lain. Selain binatang atau hewan-hewan kecil, ada juga loh tumbuhan yang hidup di tumbuhan lain. Jadi bergantung hidup dari tumbuhan lain. Contohnya adalah pada tanaman anggrek dan paku tanduk rusa yang menempel di batang tanaman untuk hidup. Ya, jadi tanaman anggrek dan paku tanduk rusa ini menempel untuk sama-sama menghirup, bernafas dan untuk hidup di tanaman tersebut. Ya, yang ketiga adalah fungsi tumbuhan adalah dapat dijadikan obat. Beberapa jenis tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai obat, baik dicampur dengan bahan kimia maupun dikonsumsi secara herbal. Contoh tanamannya adalah jahe, kunyit, dan kencur. Selain itu, manfaat tumbuhan lainnya adalah sebagai bahan baku industri. Coba, di rumah anak-anak ada lemari, ada ranjang tempat tidur, ada kursi terbuat dari kayu kan? Nah, itulah manfaat tumbuhan karena akan dijadikan bahan industri. Yang ketiga adalah melindungi dari sinar matahari. Coba, siapa yang kalau lagi panas-panasan suka berlindung di bawah pohon? Atau siapa yang saat hujan deras suka berlindung di bawah pohon?
Nah, itulah salah satu fungsi dari tumbuhan untuk melindungi kita dari sinar matahari dan hujan. Tapi diingat ya, kalau saat hujan deras, anak-anak tidak boleh terlalu lama berada di bawah pohon. Takutnya nanti anak-anak tertimpa pohon karena hembusan angin yang kencang. Oke, next. Ya, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan kembali, karena kemarin kan kita baru belajar tentang perkembangbiakan secara generatif atau kawin. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan proses perkembangbiakan secara tak kawin. Jadi, perkembangbiakan tumbuhan ini ada dua, ada secara kawin dan secara tak kawin. Kalau secara tak kawin ini dapat berlangsung secara alami, bisa juga berlangsung dibuat manusia secara buatan. Keuntungan dari perkembangbiakan vegetatif ini, sifat anak sama dengan induknya. Jadi kalau anak-anak melakukan proses perkembangbiakan vegetatif, misalnya anak-anak mencangkok buah mangga, karena kan mencangkok itu termasuk perkembangbiakan vegetatif atau tak kawin. Buah mangga tersebut manis. Kalau anak-anak mencangkok buah mangga yang manis tersebut, uh, hasilnya akan manis juga seperti induknya. Beda kalau secara generatif. Kalau generatif itu prosesnya terjadi penyerbukan, yaitu serbuk sari. Serbuk sari ini jatuh di kepala putik. Nah, serbuk sari ini atau benang sari ini merupakan alat kelamin jantan. Putik merupakan alat kelamin betina. Nah, nanti prosesnya itu saat menempel ke kepala putik terjadilah pembuahan. Nah, tapi sifat anak tidak sama dengan induknya karena sifatnya itu merupakan gabungan. Karena kan kalau perkembangbiakan generatif ini secara alami ya, jadi tidak bisa kita tentukan sifat anaknya. Ya, next. Nah, ini adalah contoh perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Misalnya tuh dari kalau alami contohnya itu kentang, ada tanaman stroberi, daun bawang, pisang, dan cocor bebek. Ini perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, berkembang biaknya melalui tunas. Jadi ini kan tanaman-tanaman ini kan tidak memiliki bunga. Ya, jadi kan tidak bisa melakukan proses penyerbukan. Jadi mereka memperbanyak dirinya atau perkembangbiakannya itu kan artinya memperbanyak diri, menghasilkan tanaman barunya dengan cara melalui tunas-tunasnya nih, tunas-tunas anak-anakan ini nih. Anak-anakan inilah yang akan berkembang menjadi tanaman lain. Ini kan secara alami, perkembangbiakan tumbuhan vegetatif secara alami. Ada juga perkembangbiakan vegetatif secara buatan, contohnya mencangkok, mengenten, atau okulasi. Ya, jadi ini perkembangbiakan vegetatif secara buatan itu dibantu oleh manusia. Ya, jadi nanti kita belajar lebih lanjut tentang perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Next. Nah, ini adalah tugas anak-anak di rumah. Anak-anak tulis buat anak di buku tematik, di buku tulisnya ya, di buku tugas anak-anak. Anak-anak buat kolom-kolom seperti ini, nama tanaman, cara berkembang biak dan keterangannya. Misalnya nih, Bu Guru contohkan. Misalnya ada nama tanamannya apa? Kita tuliskan misalnya mangga. Cara berkembang biaknya apa mangga? Misalnya kita tulis cara berkembang biaknya secara generatif. Misalnya
Misalnya kita tulis cara berkembang biak secara generatif. Contoh keterangannya misalnya menggunakan misalnya nih keterangannya melalui biji. Nah, kemudian ada apa lagi? Misalnya anak-anak tulis apa nama tanaman apa dan cara berkembang biakannya, keterangannya apa. Bisa juga nih anak-anak tulis misalnya tanaman jeruk, cara berkembang biaknya secara vegetatif, keterangannya dengan mencangkok. Bisa ya. Jadi anak-anak tulis di kolom-kolomnya seperti ini. Kemudian adalah setelah itu anak-anak tulis manfaat perkembangbiakan secara vegetatif itu apa manfaatnya. Kan tadi udah ibu jelaskan. Yang pertama itu manfaat yang pertama itu apa coba tadi, anakan yang dihasilkan misalnya hasil perkembangbiakan, misalnya hasil perkembangbiakannya sama dengan induknya. Kemudian apalagi tulis ya manfaat perkembangbiakan secara vegetatif. Bisa ya. Oke, selanjutnya bunga. Nah, kemarin kan sudah ibu jelaskan tentang bunga. Ini akan ibu jelaskan lebih lanjut tentang bunga. Jadi bunga ini terdiri dari mahkota, kepala putik, tangkai putik, benang sari, bakal buah, tangkai buah, dasar bunga, dan kelopak nih ya. Nah, jadi putik ini atau alat kelamin betina ini terletak di tengah-tengah yang kecil gitu ya. Di sekelilingnya itu ada benang sari. Nah, ya. Nah, ini adalah fungsi bagian-bagian bunga. Nah, kolom ini harap anak-anak catat di buku ya. Anak-anak boleh mempause video ini, terus anak-anak kemudian catat ini apa nih, catat di bukunya. Jadi anak-anak nanti saat ada tugas dari sekolah, anak-anak sudah tahu fungsinya. Jadi ada benang sari, kepala putik, tangkai putik. Di sini ada keterangannya lebih lanjut tentang fungsi-fungsinya. Ya, silakan anak-anak buat kolom dan dicatat juga bagian bunga dan fungsinya. Nah, ini akan Ibu jelaskan lebih lanjut ya. Jadi, proses penyerbukan secara kawin atau generatif itu terjadi karena ada pertemuan dari serbuk sari atau alat kelamin jantan bertemu dengan sel telur atau putik alat kelamin betina. Ini putik ya. Sel telur ini putik ya. Nah, serbuk sari dan putik bersatu menghasilkan proses pembuahan. Dari pembuahan menghasilkan buah dan biji, kemudian menjadilah tanaman baru. Ya, next. Penyerbukan itu kan udah Ibu Guru jelaskan kemarin, bisa dibantu oleh serangga. Ini adalah contoh serangga yang membantu proses penyerbukan ya. Coba anak-anak tahu tidak ini serangga apa? Ya, ini adalah lebah. Jadi lebah ini menghisap madu di bunga. Kan kaki-kaki lebah ini menempel nih di serbuk sarinya. Nah, nanti dia terbang lagi ke bunga lain. Nah, disitulah terjadinya proses penyerbukan. Ya.
Jadi proses penyerbukan itu terdiri dari berbagai macam, bisa penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Kalau penyerbukan sendiri, serbuk sari itu ke kepala putik di bunga itu sendiri. Jadi kan di pohon mangga misalnya, di pohon mangga itu kan ada banyak bunga, ada banyak bunga di dalam satu pohon. Nah, apabila terjadi penyerbukan sendiri, bunga serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga itu sendiri. Kalau penyerbukan tetangga, serbuk sari jatuh ke kepala putik di bunga lain dalam satu tumbuhan. Kalau penyerbukan silang, serbuk sari jatuh ke kepala putik di bunga lain, misalnya di tanaman-tanaman. Ya, kalau penyerbukan bastar, serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga lain, tapi yang tidak sejenis. Nah, ini adalah contohnya nih. Ini adalah contoh dalam bagian bunga. Oke, jelas? Bagian-bagian penting dalam video ini anak-anak catat ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran matematika, yaitu penggunaan tanda pisah angka. Tanda pisah angka digunakan untuk bilangan yang lebih dari 999. Tanda ini digunakan untuk memisahkan setiap 3 digit angka dari sebelah kanan. Nih, jadi ini contohnya nih. Di sini kan ada titik-titik nih, titik-titik ini berfungsi untuk memisahkan jumlah penyebutan angkanya. Coba anak-anak bisa baca nggak ini angka berapa? Ya, ini adalah penyebutannya 1.432.321. Kenapa 1 juta? Karena di belakang angkanya terdapat 6 angka ya. Kalau 1 juta itu jumlahnya ada 7 angka, sama angka di depannya, tapi di belakangnya ada 6 angka. Jelas? Nah, ini ada soal. Temukan jawaban dari soal berikut. Nah, misalnya ada 10 juta, 2 juta 323.472. Coba anak-anak bisa nggak menuliskannya dalam bentuk standar? Maksud penulisan dalam bentuk standar itu nulisnya seperti ini nih. Nah, dalam bentuk standar satuan seperti ini dengan menggunakan titik-titik. Caranya adalah anak-anak lihat dulu, perhatikan dulu ada nggak sih yang jumlah nomornya, jumlah angkanya sama, yang jumlah nolnya sama nih, seperti ini. Ini kan sama nih, ini sama, ini sama. Jadi penulisannya adalah anak-anak jumlahin dulu, ini kan 10 juta, ini 2 juta. 10 tambah 2, 10 juta tambah 2 juta kan 12 juta. Nah, terus anak-anak tinggal jumlah ini. Jadi totalnya 12.323.472. Kalau dibuat kolom-kolom seperti ini, kita dapat memisahkan dari jutaan, ribuan, dan dasar. Nah, kalau misalnya ada soal lain, tulislah bilangan berikut dalam bentuk penulisan standar. 4.256.078. Gimana nulisnya? Mudah kan? 4 juta kan belakang angkanya ada 6. Jadi tinggal anak-anak tambahin 256 tambah 78. Oke, anak-anak bisa lihat videonya lebih lanjut ya. Anak-anak cermati dulu, nanti akan Bu Guru jelaskan kembali. Ya, sekarang tugas anak-anak adalah pada halaman 3 ada tabel tentang produksi bawang merah. Anak-anak kerjakan nih. Anak-anak tulis, anak-anak jumlahkan berdasarkan tabel di berikut. Bisa ya?
Ya, kerjakan di buku tematiknya anak-anak. Ya, sekarang kita akan belajar tentang PPKN. Tetap semangat ya anak-anak. Ya, ini adalah lambang negara kita. Garuda Pancasila dengan perisai Pancasilanya. Nah, di sini di bulu-bulu Garuda ini terdapat 45 helai bulu leher. Di bagian sayapnya masing-masing ada 17. Di bagian ekornya ini ada 19 dan di bagian bulu ekor bawah ada 8. Inilah yang melambangkan hari kemerdekaan kita, yaitu 17 Agustus 1945. Nah, di sini adalah arti-arti dari perisai yang ada pada Garuda Pancasila ya. Anak-anak bisa baca. Nah, di sini ada gambar nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba di sini akan Ibu jelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, di dalam Pancasila itu tidak hanya cuma kata-kata saja, tidak hanya sebuah kalimat saja, tapi ada makna-makna arti dari Pancasila, dari sila-sila tersebut. Misalnya nih, sila ketuhanan yang Maha Esa, artinya atau nilai-nilai yang terkandungnya itu menyebutkan tentang ketakwaan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa, toleransi kepada agama atau kepercayaan lain, dan kerukunan antar umat beragama. Kalau nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan adil dan beradab atau sila kedua, nilainya atau artinya adalah tentang persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas antar sesama manusia, dan perdamaian. Jadi nanti anak-anak jangan bingung kalau ada soal tentang apa sih nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan, sila ke-1 dan sila kedua. Inilah maknanya, inilah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Mengerti? Jelas? Next. Ya, sekarang ada tugas lagi. Anak-anak, tugas PK-nya di halaman 26 ya. Anak-anak tulis perilaku yang sesuai dengan sila ke-1. Kemudian anak-anak juga tulis di tabel perilaku yang sesuai dengan sila kedua. Jadi di sini kan ada nih, anak-anak bisa ngambil dari sini. Jadi nih misalnya ada misalnya nih memberi bantuan kepada agama lain nih, karena ini termasuk toleransi dalam beragama. Ini sila keberapa? Termasuknya sila ke-1. Jadi di sini misalnya anak-anak tulis di sini tulis misalnya perilaku yang sesuai sila 1, misalnya toleransi misalnya saling membantu ya, saling membantu dengan bukan saling membantu, kita tulis saja menghormati agama lain. Nah, kalau di sini adalah apalagi contohnya perilaku sesuai dengan sila kedua, menghormati saling membantu, saling membantu jika ada yang kesusahan. Apalagi di sini. Nah, anak-anak bisa mengerjakan sendiri ya, dikerjakan sampai 5. Ya, kerjakan di buku tulisnya. Nah, sekarang kita belajar SBDP. Coba anak-anak lihat. Anak-anak tahu tidak ini patung apa? Ada yang tahu?
patung ini di mana ya? Ya, ini adalah Candi Borobudur atau patung. Ini berupa patung yang ada di daerah Jawa di Yogyakarta ya. Ya, pengertian patung. Patung adalah pemaparan ekspresi, gagasan, dan ide dalam bentuk karya seni rupa 3 dimensi yang merupakan tiruan dari bentuk manusia dan alam dengan konstruksi teknik khusus. Jadi ada memahat, cetak, membutsir, dan konstruksi. Ini adalah contoh dari patung-patung yang dibuat di Indonesia. Anak-anak bisa baca ya, jadi ini patungnya tidak hanya patung saja tapi ada fungsinya, ada makna dari patung-patung tersebut. Nih, anak-anak bisa baca pada fungsi patung ini. Ingat, bagian-bagian penting dari yang video yang diberikan dicatat di buku ya, jadi untuk pembelajaran anak-anak di rumah. Nah, media seni patung. Media itu berupa alat atau berupa bahan yang diperlukan dalam membuat seni patung. Contohnya ada bahan lunak, bahan sedang, dan bahan keras. Jadi bahan lunak ini contohnya tanah liat, lilin, dan sabun. Bahan sedang itu kayu randu, kayu mahoni. Kalau bahan keras itu bisa dari kayu jati atau batu-batuan atau kuningan, perunggu, dan emas ya. Jadi patung ini bisa terbuat dari 3 bahan ini, tergantung fungsi dan kegunaannya. Nah, kalau alat untuk membuat patung itu terdiri dari butsir, meja putar, pahat, palu, cetakan, sendok, adukan. Nah, jadi anak-anak jangan keliru dan jangan bingung butsir ini apa. Nah, ini adalah contoh gambar butsir atau sudip ya. Jadi kalau orang mengenal alatnya namanya sudip. Alat ini digunakan untuk membuat patung yang terbuat dari kayu dan kawat. Nah, jadi kalau anak-anak melihat orang membuat patung dari kayu, alatnya namanya sudip ya. Nah, teknik pembuatan patung. Teknik pembuatan patung itu ada teknik membentuk. Pertama ada teknik membentuk. Yang kedua ada teknik merakit, teknik memahat, teknik membutsir, teknik mencetak, dan teknik menempa. Anak-anak bisa baca pelan-pelan teknik-teknik ini, dicatat bagian-bagian pentingnya ya untuk bekal anak-anak, untuk catatan anak-anak. Oke? Ya. Ya, demikianlah penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas anak-anakku kelas 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.